Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya. Itu bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Ta'ala. Seperti biasa saya akan bagi-bagi ilmu gratis buat teman-teman semua yang mengalami kasus kulkas rusak, yang mengalami kasus mesin cuci rusak. Saya akan bantu bimbing Anda secara sederhana, mudah dipraktekkan, mandiri. Maksudnya adalah Anda praktek mandiri ya. Ilmunya gratis dari Andetatum, oke? Andetatum bantu Anda untuk hemat. Hari ini materinya adalah atau ilmunya adalah bagaimana caranya untuk menjaga ya, untuk menjaga agar mesin cuci satu tabung kita tuh awet dari sisi modulnya ya. Karena saya jumpai banyak sekali kejadian di mana teman-teman mesin cucinya belum nyampe setahun udah ganti modul. Belum nyampe setengah tahun udah rusak modulnya. Masalahnya di mana sebenarnya Mas Andre? Masalahnya di sini teman-teman. Saya akan bongkar rahasianya buat teman-teman semua ya. Nih. Apa itu modul? Ini namanya modul teman ya. Ini namanya modul atau PCB board. Nah ini nih. Modul atau PCB board. Alat ini yang bertugas untuk masukkan air Anda ke mesin cuci, keluarkan keluarkan air Anda dari mesin cuci, kemudian untuk memutarkan tabung ya. Gimana nih? Sebentar. Nah ini dia nih. Untuk memutarkan tabung Anda ya. Untuk memutarkan tabung Anda, tabung pencuci Anda ya, baik dia muter kanan maupun muter kiri ya, maupun muter kiri. Nah, oke. Alat ini yang bekerja adalah ini teman-teman ya. Modul ini yang bekerja. Kemudian Anda nyetel airnya ya, nyetel airnya level rendah, sedang ya, tinggi, sangat rendah. Nah, itu diatur oleh alat ini teman. Namanya adalah modul. Ada juga yang bilang namanya adalah PCB ya, sebentar. Ada juga yang bilang namanya adalah PCB board ya. PCB board atau mainboard atau modul sama aja teman-teman ya. Alat inilah yang bertugas untuk mengoperasikan mesin cuci Anda. Ibaratnya kalau di manusia itu adalah otaknya lah ya, untuk menggerakkan tangan kita, kaki kita, badan, semuanya itu yang ngatur adalah ini teman-teman. Kalau alat ini rusak ya, kalau alat ini rusak ada ada dua efek ya. Yang pertama, mesin cuci ini akan sebagian aja yang berfungsi. Maksudnya adalah mungkin mesin cuci ini bisa nyuci tapi nggak bisa ngeringin. Ada juga yang kasusnya adalah mesin cuci ini bisa ngeringin dan nggak bisa nyuci ya. Ada juga yang mesin cuci ini yang versi versi display seperti ini ya. Versi display seperti ini dia akan muncul kode. Misalnya kodenya 1E ya. 1E atau kodenya 4E ya. 4E atau ada lagi yang kodenya DE ya. DE ada lagi yang kodenya ED ya. ED. Nah, ini mesin cuci yang model sekarang yang versi display ya. Kadang bisa memberikan sinyal atau tugas atau instruksi atau pemberitahuan, notifikasi buat Anda bahwa dia sedang error ya. Bagaimana caranya Mas Andre untuk mengatasi hal ini? Atau saya orang awam Mas Andre ya. Saya orang awam, ada nggak Mas Andre tips-tipsnya untuk menjaga agar modul saya ini tetap awet? Oke, tetap awet. Saya kasih ilmunya sama teman-teman ya. Yang pertama nih teman-teman, yang pertama. Ini paling penting teman-teman ya. Yang pertama adalah teman-teman harus cabut colokan. Nih sebentar. Yang pertama ini teman-teman, apalagi Anda seorang ibu-ibu ya, kadang sering banget Anda lupa. Ya, cabut colokan. Ini yang paling wajib nih, kadang banyak banget dilupain. Banyak banget dilupakan ya. Cabut colokan ya. Nah, cabut colokan ya. Cabut colokan ini yang paling penting teman-teman harus lakukan ya. Kenapa Mas Andi harus cabut colokannya ya? Kenapa nggak dicolokin aja teman-teman? Sebagai informasi teman-teman, di sini modul ini ya. Di modul ini ada banyak spare part teman-teman. Kita bicara yang mudahnya ya. Ada spare part A ya. Ada spare part A sampai spare part Z lah ya. Dari spare part A sampai spare part Z ini ada umurnya. Nah, ini yang belum teman-teman tahu nih ya. Ini ada umurnya. Dia akan hidup, dia akan normal dalam waktu sekian ribu jam ya. Dia akan hidup, dia akan normal pada waktu sekian ya, sekian ribu gimana namanya? XXX ya. XXX ribu ya. XXX ribu jam. Nah, ini yang teman-teman jarang sekali ada orang tahu ya. Dari lampunya, dari tombolnya, dari IC-nya, dari resistornya, atau semuanya yang berhubungan dengan modul,
ini akan hidup dalam XXX atau sekian ribu jam. Oke, ke gambar ya, ketangkap ya teman-teman ya. Dan pada masa tersebut, kalau sudah melewati sekian ribu jam, misalnya kita anggap 1000 jam lah ya. Nih, kita ambil contoh, biar teman-teman nggak bingung ya. Kita ambil contoh 1000 jam. Nah, 1000 jam. Nah, oke. Lampu ini atau tombol ini akan hidup atau akan bisa beroperasi selama 1000 jam. 1000 jam lebih 1 detik, oke. 1000 jam lebih 1 detik, maka lampu ini akan ngeblank, akan mati, akan error. Nah, ke gambar teman-teman ya. Itulah yang saya bilang teman-teman harus dicabut. Kalau teman-teman colokannya tetap dicolokin aja ya, colokannya tetap di on aja ya, maksudnya colokannya tetap nancep di colokan Anda, maka itu akan mengurangi umur dari lampu Anda. Oke, mengurangi umur dari IC Anda, mengurangi umur dari elko Anda, ada banyak elko ya, ibaratnya alat lah, ada mengurangi umur dari alat yang ada di dalam modul ini teman-teman ya, mengurangi alat yang ada di dalam modul ini. Nah, waktunya akan berkurang. Kenapa bisa seperti itu? Kita ambil contoh lampu lah. Lampu itu kan bisa mati dia kan. Lampu itu bisa mati. Walaupun dikasih garansi hingga 1 tahun, tapi dia ada masanya di mana dia mati. Ya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kita harus cabut colokannya ya. Dicatat teman-teman ya. Harus dicabut colokannya. Nah, cabut ya teman-teman ya, colokannya dicabut. Jadi setelah Anda mencuci, wajib Anda cabut colokannya. Itu paling wajib ya. Jangan disepelekan, jangan dibiarkan, karena pada saat Anda mencolokin, setrum akan masuk sini teman-teman ya. Pada saat Anda nyolokin, setrum akan masuk sini. Nah, setrum akan masuk walaupun displaynya nggak hidup, walaupun tombol nggak ada pencet, tapi setrum akan terus menerus masuk ya. Akan terus menerus masuk dan itu akan mengurangi umur dari umur dari alat tersebut ya. Ke gambar teman-teman ya. Jadi poin pertama dan wajib harus Anda lakukan kalau Anda modulnya mau awet, itu Anda cabut colokannya. Oke? Poin pertama udah paham ya? Sekarang kita bicara poin kedua. Poin kedua, nih teman-teman. Bentar, nih poin kedua adalah Anda lapisi ya. Anda lapisi dengan menggunakan solasi bening ya. Lapisi dengan solasi bening. Nah, solasi bening. Oke, solasi bening. Titik mananya Mas Andre nih, teman-teman? Anda lapisi di sini dengan menggunakan solasi bening teman-teman. Nah, lebih banyak lebih bagus. 2 lapis, 3 lapis nggak masalah ya. Anda lapisi bagian ini dengan menggunakan solasi bening. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengantisipasi air masuk ke dalam sini teman-teman. Ya, air masuk dalam sini. Ini nanti air bakal bisa masuk sini teman-teman ya. Air bakal bisa masuk seperti ini. Tapi kalau Anda sudah lapisi ya, Anda sudah lapisi dengan dengan solasi bening, itu akan mengurangi ya, minimal mengurangi 0, sekian persen atau 1% ya, 1% air yang bisa masuk sini. Soalnya banyak sekali kejadian saya temui di dalam modul tersebut ada yang konslet. Konslet karena apa? Karena kemasukan air ya. Di sini juga teman-teman kasih plastik ya. Pokoknya di sini kan nanti ada ada pertemuan kayak gini teman ya. Nih, ini kan pertemuan nih. Yang mana nih? Ini nih. Nah, ini kan pertemuan nih ya. Pertemuan antara bagian modul dengan body. Nah, ini nih. Ini Anda hajar juga pakai solasi bening ya. Anda hajar juga pakai solasi bening. Nah, seperti ini ya. Anda hajar juga pakai solasi bening. Sebanyak-banyaknya nggak apa-apa. Berlapis-lapis nggak apa. 2 lapis, 3 lapis nggak masalah ya. Solasi bening Anda bisa dapatkan di Alfamart terdekat atau toko-toko toko plastik terdekat ya. Itu untuk poin kedua. Jadi teman-teman paham ya? Poin kedua seperti itu. Anda harus lapisi dengan menggunakan solasi bening ya. Terus poin ketiga. Nih saya akan menjabarkan sama Anda semua ya. Poin ketiganya adalah Anda cukup mainkan power kemudian start ya. Power start. Nah, ini lebih mengacu ke standarnya teman-teman ya. Saran saya pada saat Anda melakukan pencucian itu Anda cukup nyalakan power start. Itu aja teman-teman. Nggak usah diotak-atik yang lain ya. Nggak usah diotak-atik airnya, nggak usah diotak-atik programnya, nggak usah diotak-atik quick kemudian delicate dan sebagainya itu nggak usah. Anda cukup lakukan yang standarnya aja ya.
Standarnya itu yaitu Anda pencet power, kemudian sisanya Anda pencet start ya. 2 titik aja Anda pencet. Begitu juga saat Anda mengedukasi ke misalnya pembantu Anda atau saudara Anda atau anak Anda atau seorang yang akan mengoperasikan mesin cuci tersebut kecuali Anda ya. Anda pencet power kemudian start. Udah. Jangan mencet yang lain-lain ya. Karena apa? Karena semakin Anda banyak mencet, semakin banyak juga timing yang akan terpakai. Begitu juga dengan salah tombol ya. Kalau Anda salah pencet tombol, apalagi orang yang Anda ajari adalah orang baru menggunakan mesin cuci, nanti malah mesin cucinya akan tambah error. Maksudnya adalah modulnya akan tambah error ya. Jadi poin ketiga ya. Poin ketiga Anda cukup pencet power dan start. Oke? Sekarang kita lari ke poin keempat. Poin keempat adalah nih teman-teman. Poin keempatnya adalah Anda bebannya jangan banyak-banyak. Artinya adalah di airnya ya. Airnya cukup menggunakan, maksudnya pakaian. Pakaiannya Anda cukup gunakan 60%. Nah, seperti ini. Ya, Anda cukup gunakan pakaian Anda, maksudnya pada saat mencuci, Anda gunakanlah cucian Anda 60%. Maksudnya jangan sampai 100%, jangan 70%. 60% udah cukup, ya. 60% lebih cukup, apalagi kalau mesin cuci Anda kategorinya sudah di atas 3 tahun ya. Anda cukup gunakan pakaian Anda yang nyuci ya 60%. Jangan banyak-banyak ya. Mending berkali-kali tapi enteng si mesin cucinya daripada Anda sekali jebret, sekali hajar tapi berat mesin cucinya. Itu juga untuk menjaga kaki-kakinya teman-teman ya. Kaki-kaki di di bawah ada baling, ada gearbox nanti, ada fan belt, itu juga terjaga teman-teman. Kalau Anda memasukkan pakaian itu 60%. Jangan 100%. Misalnya dia nih mesin cuci 7 kilo, Anda kasihnya breng 7 kilo. Jangan ya. Kasih 60% dari 7 kilo berapa? Anda tinggal hitung ya. Paham teman-teman ya? Itu untuk poin keempatnya ya. Seperti itu teman-teman. Bagaimana caranya Anda melakukan penghematan terhadap mesin cuci Anda ya. Itu sebenarnya ini ilmu ilmu dari pabrik ya, ilmu dari pabrik, dan saya akan saya jabarkan buat teman-teman semua. Mungkin cukup sekian teman-teman ya, ilmu yang saya bagikan buat teman-teman semua. Saya doakan agar teman dimudahkan urusannya oleh Allah Ta'ala dan dilancarkan rezekinya. Jangan lupa like dan subscribe-nya, nyalakan juga loncengnya. Jadi teman-teman tahu ilmu recehan apa yang saya share setiap harinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.